Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Jaya, Sang Penjaga Kamar Mayat. Cerita ini ditulis oleh Kak Diani Ayan 21. Tak pernah lupa, Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Suasana di dalam ruang kamar mayat yang serba dingin dan membeku menambah aura mistis semakin terasa. Tapi tidak sama sekali bagi Jaya. Ia adalah penjaga kamar mayat di rumah sakit tersebut. Ia sudah mengabdi hampir 5 tahun di sana. Jaya bekerja pada shift malam saja, karena pada pagi dan sore sudah terisi semua shiftnya. Ia pemuda sederhana, bahkan hingga usianya menginjak 27 tahun, ia belum juga menemukan jodohnya. Jaya lebih suka menyendiri dan selalu sibuk dengan semua kegiatan hariannya. Kali ini Jaya mendapatkan tugas jaga menggantikan temannya yang sedang berhalangan ke tempat kerja. Jaya termasuk pemuda yang sangat rajin dan ulet. Bahkan setiap temannya berhalangan bekerja, tak segan-segan ia menggantikan dengan imbalan Rp50.000 per malam. Lumayan, malam ini mendapatkan uang tambahan. Gumanya sendiri sambil tersenyum, lalu ia melangkah menuju ke tempat kerjanya. Ruangan yang serba dingin sudah menjadi pemandangan terindah bagi Jaya. Apalagi ia sangat menyukai bau kamar mayat tersebut, di mana semua orang menghindari tempat penyimpanan mayat itu. Tapi bagi Jaya, tempat itu begitu menyenangkan. Satu persatu ia periksa daftar nama mayat yang tersimpan di setiap lacinya. Kadang ia hanya mencari sesuatu yang dirasa unik dan menarik. Saat ia baca daftar mayat tersebut, ia terkesima dengan salah satu nama yang menurutnya unik dan ingin mendatangi lebih dekat mayat tersebut. Vivian, umur 18 tahun. Meninggal karena bunuh diri. Bait demi bait ia teliti lebih jelas lagi. Vivian, laci nomor 133. Yap, aku mendapatkan nomor laci pendingin itu. Ia pun segera mengambil kunci laci tersebut dan memastikan bahwa mayat tersebut adalah kriteria mayat yang selama ini ia inginkan. Laci freezer tempat penyimpanan mayat itu telah terbuka. Dan benar saja, mayat tersebut berwajah oval dan tidak terlalu tinggi postur tubuhnya. Ia perkirakan mayat tersebut baru saja tamat SMA. Jaya tertegun mengagumi mayat yang sudah pucat pasi tersebut. Ia mendekatkan bibirnya pada bibir mayat Vivian yang masih ranum itu. Masih terasa lembut karena mayat itu baru beberapa jam berada di sana. Jaya membopong mayat Vivian ke tempat memandikan mayat. Di sana ia biasanya melakukan hal tak senonoh itu pada mayat-mayat yang menurutnya menarik dan patut untuk dicumbui. Vivian. Ia bisikan namanya di telinga mayat gadis itu. Seandainya kamu masih hidup, pasti kau akan jual mahal. Apalagi melihat penampilanku seperti ini. Untung saja kamu sudah menjadi mayat. Jadi tak akan pernah bisa nolak lagi jika aku menjumbui dirimu. Jaya begitu bernafsu jika melihat mayat yang mati bunuh diri. Apalagi mayat itu masih gadis. Pasti ia akan memperkosa mayat itu sebelum ia memandikan
lalu mengembalikan ke laci tempat mayat itu disimpan. Aroma minyak melati memenuhi ruangan pemandian mayat. Sengaja ia balurkan ke tubuh mayat itu sebelum ia menyetubuhinya. Bagi Jaya, mayat adalah temannya sehari-hari dan tidak ada yang ditakutinya. Menjelang pukul 2 dini hari, kembali ia mendorong mayat yang baru turun dari mobil ambulan. Mayat itu seorang gadis remaja yang masih kuliah di universitas. Mayat itu mengalami kecelakaan tunggal. Ia menabrak pohon di tepi jalan hingga membuat kepalanya retak dan meninggal di tempat kejadian. Jaya kembali tersenyum melihat mayat yang masih hangat itu. Buru-buru ia kunci pintu kamar mayat, lalu membaringkan gadis tersebut di tempat yang sama. Kulit gadis itu sawo matang, tapi begitu manis bibirnya. Jaya segera mengelap darah di dahi mayat itu dengan lidahnya. Ia sangat menyukai aroma darah segar itu, sambil mendekap tubuhnya yang masih terasa begitu hangat. Lama ia memainkan tubuh gadis yang sudah menjadi mayat tersebut dengan segala cara yang ia sukai selama ini. Entah mayat keberapa ratusnya yang pernah ia setubuhi dengan caranya yang sangat tidak normal. Tidak terfikir sedikit pun rasa takut itu, karena hari-harinya mengurusi semua mayat yang ada di rumah sakit ini. Menjelang pukul 3 dini hari, Jaya masih sibuk memandikan mayat yang baru selesai ia setubuhi. Bahkan ia pun telah melumuri tubuh itu dengan minyak bunga melati yang menambah suasana itu menjadi lebih horor lagi. Suara-suara berisik datang dari laci nomor 132. Mayat itu seperti ingin keluar dari freezer pendingin tersebut. Jaya memperhatikan laci yang terbuka dan menutup dengan sendirinya. Jaya tidak merasakan ngeri sedikit pun, tapi justru merasa tertantang dengan yang baru saja ia lihat. Saat Jaya meraih laci tersebut, ia mendapati rambut yang bergulung-gulung memenuhi laci tersebut. Ia sedikit heran, karena tidak mungkin laci tersebut hanya berisi gumbalan rambut saja dan tanpa ada mayat di sana. Rambut itu seperti hidup, lalu menjulur keluar dari laci pendingin tersebut. Jaya mundur beberapa langkah untuk memberi ruang pada gumpalan rambut tersebut. Ini rambut panjang banget, tapi di mana kepala dan tubuh mayatnya? Jaya melongo keheranan. Jaya terus beringsut dari tempatnya terpaku saat rambut-rambut itu terus menjulur keluar dari laci penyimpanan mayat. Srek, srek, terus keluar seperti benang yang mau digulung. Entah mengapa, Jaya sedikit bergidik saat ia cermati rambut tersebut. Seakan-akan bernyawa dan ingin menggulungnya dengan gumpalan rambut panjang tersebut. Sambil menarik nafasnya, ia pun membuka laci tersebut untuk memastikan bahwa itu beneran rambut atau benda bernyawa lainnya. Laci itu terbuka dan ia begitu terkejut saat ia perhatikan mayat yang berada di laci pendingin tersebut. Mayat seorang nenek yang mempunyai rambut begitu panjang. Karena panjangnya hingga rambut itu keluar dari laci pendingin tersebut. Wajah nenek yang sudah keriput, bahkan bagian pipinya sudah terlihat kempot karena tidak ada giginya lagi. Dan anehnya, rambut itu masih hitam dan mengkilat. Jaya berpikir yang kesekian kalinya. Ia tidak menyangka bahwa pemilik rambut indah itu adalah seorang nenek yang sudah kempot. Memang wajah nenek itu sudah tidak muda lagi, namun ada aura mistis dalam gurat wajahnya. Lama Jaya mengamati mayat nenek ompong tersebut, dan tiba-tiba mayat itu membuka matanya. Ia tersenyum saat diperhatikan oleh Jaya. Terima kasih anak muda, sudah menggulung kembali rambutku.
Sebagai ucapan terima kasihku, aku berikan selai rambut ini. Rambut ini akan membuatmu disukai lawan jenismu. Jaya masih terpaku saat mayat itu memberinya sehelai rambutnya. Tiba-tiba, laci itu kembali menutup dengan sendirinya. Jaya yang begitu kaget langsung melompat menjauh dari tempat pendingin mayat tersebut. Jaya yang tak pernah merasa takut akan apapun, kini ia harus terpacu jantungnya karena mayat nenek tersebut. Jaya kembali menerima panggilan dari sopir ambulan untuk segera membantunya menurunkan mayat yang baru tiba dan dititipkan di rumah sakit tersebut. Karena 1 minggu lagi akan dikremasi menurut adat Tionghoa. Jaya menerima tanda terima dari sopir ambulan tersebut tentang biodata sang mayat. Mayang, 12 tahun, meninggal karena sakit leukemia akut dan meninggal baru beberapa jam yang lalu. Dek, jantung Jaya seakan berhenti berdetak saat ia singkap kain putih penutup mayat tersebut. Wajahnya begitu putih bersih, bibirnya mungil. Sayangnya kepalanya pelontos dan tidak ada sehelai pun rambut di kepalanya. Lucu juga mayat ini, Gumanya dalam hati. sepertinya aku belum pernah bercinta dengan mayat berambut pelontos. Ia nyengir sendiri membayangkan hal itu. Mayat Mayang hanya titipan saja, dan itu artinya ia tidak perlu memandikannya lagi. Ia hanya menjaga dan mengajaknya bersenang-senang sebelum mayatnya dikremasi. Jaya mencari waktu yang tepat untuk mengajak mayat Mayang bersenang-senang dengannya. Karena sebentar lagi akan ada rolling pergantian shift jaganya. Jaya meletakkan mayat Mayang bersebelahan dengan mayat nenek berambut panjang tersebut. Setelah tugasnya selesai, ia memberikan data mayat yang ada pada rekan penggantinya. Oke bro, aku pulang dulu ya. Jaya menyapa rekannya sambil menyerahkan semua kunci dan biodata mayat yang tersimpan. Jaya pulang dengan berjalan kaki, karena memang letak rumah sakit tersebut tidak jauh dari rumahnya. Jaya hanya dibesarkan oleh ayahnya yang pegawai honorer di kantor kelurahan. Sementara ibunya sudah meninggal saat ia berumur 1 tahun. Sedangkan saudaranya yang lain sudah berkeluarga dan memiliki keluarga masing-masing. Jaya tidak pernah mengenal wanita dalam hidupnya. Ia begitu dingin pada lawan jenis, tapi akan berubah total jika melihat mayat yang masih gadis. Setelah mandi dan membeli nasi uduk kesukaannya, Jaya membaringkan tubuhnya di kamar yang sempit dan pengap. Karena ia jarang membuka jendela kamarnya. Jaya terlelap karena semalam ia terjaga di tempat kerjanya. Jaya bertemu Mayang yang pelontos itu. Ia masih sangat belia dan bertubuh kurus. Kulitnya pucat, bibirnya berkerut kebiru-biruan. Mayang tersenyum pada Jaya, lalu Mayang membalikkan badannya. Ternyata tubuh Mayang sudah banyak dikerumuni belatung. Bahkan tulang iganya pun terlihat putih dan mengeluarkan aroma yang begitu busuk. Mayang mengajak Jaya bercinta dan menarik tubuh Jaya untuk mendekatinya. Tidak, aku tidak mau. Jangan ganggu aku Mayang. Tolong, jangan dekati aku lagi. Teriak Jaya sambil ketakutan. Bukannya kamu ingin bercinta dengan gadis berambut pelontos, Jaya? Suara Mayang bergema di telinga. Ampun Mayang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku hanya mengagumi kecantikanmu dan tidak lebih dari itu Mayang. Teriakan Jaya terdengar oleh ayahnya yang sedang di teras rumah. Jai, bangun. Pasti kamu bermimpi buruk lagi ya. Suara ayahnya membuat Jaya terbangun dan gelagapan karena nggak tahu harus bicara apa pada ayahnya.
Makanya berdoa sebelum tidur. Ujar ayahnya kepada Jaya yang masih kebingungan. Jaya tak dapat melanjutkan tidurnya. Walau hari sudah menjelang sore, Jaya tidak bisa berpikir kenapa ia mimpi seseram ini. Jaya beranjak ke dapur lalu menyeduh kopi kesukaannya. Kali ini ia tidak kalah terkejut karena tiba-tiba ada selai rambut yang begitu panjang di nampan yang ia bawa dari dapurnya. Jaya terbelalak. Ia tidak percaya bagaimana mungkin rambut itu bisa sampai di rumahnya. Karena yang ia ingat, rambut nenek-nenek itu telah ia buang bersama sampah yang ada di kamar mayat tersebut. Matanya nanar menatap selai rambut itu. Dan tiba-tiba kerongkongannya kering saat akan memanggil ayahnya. Jaya hanya bisa melotot dan tak jadi meneruskan minum kopinya. Baru kali ini Jaya kena batunya. Dalam semalam ia diganggu beberapa mayat di kamar pendingin itu. Sejak bertahun-tahun ia tidak pernah diganggu oleh mayat yang ia jaga. Pukul 7 malam, Jaya bergegas ke tempat kerjanya. Malam ini malam minggu, jadi besok ia akan libur kerja. Kesempatan malam ini ia pergunakan semaksimal mungkin untuk merayu mayat-mayat untuk bercinta dengannya. Saat ia cek satu persatu, tidak ada penambahan mayat lagi. Dan itu artinya hanya ada mayat Vivian, nenek berambut panjang dan Mayang. Karena beberapa mayat yang lain sudah dikebumikan. Entah mengapa, perasaan Jaya begitu gusar. Ia tidak ingin melihat gadis pelontos itu. Ia pun tak mau mendekati laci sang nenek, apalagi mayat Vivian yang sudah ia setubuhi. Jaya merasa merinding membayangkan sesuatu yang akan terjadi malam ini. Jaya hanya mondar-mandir tidak seperti malam sebelumnya yang selalu sigap jika menghadapi mayat-mayat tersebut. Saat ia menuju alat pemandian itu, hatinya berdetak lebih kencang dari biasanya. Tapi ia harus memastikan bahwa alat pendingin tersebut masih bekerja dengan baik. Karena beberapa waktu yang lalu, mesin pendingin tersebut rusak dan mengakibatkan beberapa mayat tersimpan membusuk, yang akhirnya menimbulkan bau yang tidak sedap. Mata Jaya masih terpaku pada laci pendingin Vivian. Hanya Vivian yang bisa aku ajak bercinta malam ini, seru Jaya dalam hatinya. Tapi ia tidak pernah mengajak mayat-mayat itu untuk kedua kalinya. Karena mayat yang sudah benar-benar membeku, sudah tidak ada lagi kehangatan bagi Jaya. Bahkan ia sudah tidak berminat lagi. Ia hanya menyukai mayat yang baru meninggal beberapa saat yang lalu. Jaya akhirnya galau. Ia belum mendengar panggilan dari sopir ambulan bahwa akan ada mayat yang baru lagi. Bahkan ia berdoa agar ada mayat yang baru lagi agar ia bisa melampiaskan nafsu setannya itu. Jaya masih gelisah karena hingga menjelang dini hari belum juga ada tanda-tanda adanya mayat yang diantar mobil ambulan. Ia pun hanya mondar-mandir di sekitar kamar mayat tersebut. Sial. Kenapa sih belum ada mayat yang datang malam ini? Tahu, mayat-mayat itu enggan dibawa ke rumah sakit ini. Jaya nyengir sendiri jika pikirannya hanya untuk mayat yang datang di rumah sakit ini. Suara mobil ambulan telah tiba di halaman parkir depan kamar mayat. Ia segera berlari dan mengambil tempat tidur dorong khusus untuk mayat. Ini baru seru, ujarnya dalam hati. Malam ini aku bisa bersenang-senang kembali dengan mayat yang baru tiba. Jaya menerima mayat tersebut beserta biodata sang mayat dan kronologi kejadiannya hingga ia meninggal dunia. Helen, 20 tahun, meninggal karena dibakar hidup-hidup oleh pacarnya. Jelep, hati Jaya tiba-tiba berdegup dengan sangat kencang. Mati dibakar
Kosong dan tidak berbentuk lagi. Jaya membatin dalam hati. Mayat yang terbakar tidak bisa dimandikan lagi dan pasti penyebabnya akan diungkap oleh polisi. Tak bisa aku menjamah mayat ini. Benar-benar sial. Jaya menggerutu sambil mengernyitkan dahinya. Mayat Helen langsung ia masukkan ke dalam freezer pendingin tanpa menyentuhnya lagi, karena ia tahu ia tidak suka dengan aroma mayat yang kosong. Walaupun mayat itu masih terlihat cantik, tapi tetap saja aroma itu bikin mual. Jaya berpikir lagi ingin menyetubuhi Vivian untuk kedua kalinya, karena hanya Vivian mayat yang menjadi idolanya. Jaya membuka laci tempat mayat Vivian disimpan. Ia meraba tubuhnya yang membeku itu dengan penuh gelora dan nafsu iblisnya. Vivian, kita bersenang-senang lagi malam ini ya manis. Jaya membopong tubuh Vivian untuk kedua kalinya ke tempat pemandian mayat. Kali ini tubuh membeku Vivian terasa berbeda. Seperti ada darah dalam tubuh mayat itu dan membuat tubuhnya hangat kembali. Duk, duk, duk. Jantung Jaya berpacu lebih cepat dari biasanya. Tubuh Vivian tiba-tiba bangkit lalu menyeret Jaya untuk dipeluk dan menjumbuhinya. Ayo Jaya, mendekatlah. Kita bersenang-senang malam ini. Seru mayat Vivian sambil menarik tubuh Jaya yang sudah menggigil ketakutan. Bukannya kamu mengagumi kecantikanku, Jaya? Mayat Vivian kini yang merayu Jaya hingga membuat Jaya takut dan tidak berkutik sedikit pun. Mayat Vivian menyeringai lalu berubah seperti serigala lapar. Mulutnya keluar lendir yang berbau anyir. Aroma tubuhnya yang busuk berbaur dengan bau minyak melati. Jaya semakin panik karena baru kali ini ia dibuat ketakutan oleh mayat yang telah ia perkosa. Jaya hanya berdiri mematung menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan. Laci di sebelah mayat Vivian terbuka. Gulungan rambut itu menggelinding di kaki Jaya, lalu mencengkram erat kedua kaki Jaya hingga membuatnya kewalahan. Jaya benar-benar tidak berdaya malam ini. Ia dibalas oleh mayat-mayat yang telah ia lecehkan. Bahkan ia pun tidak bisa berteriak ataupun meminta bantuan petugas jaga di depan kamar mayat itu. Mulutnya disumpal dengan rambut yang bergulung-gulung. Kaki dan tubuhnya pun tidak bisa untuk bergerak lagi. Mata Jaya melotot memandangi kedua mayat hidup tersebut yang tengah menyiksa dirinya karena balas dendam. Vivian tak kalah gesitnya. Ia mencengkram tubuh Jaya, lalu melucuti semua pakaiannya hingga Jaya telanjang bulat. Vivian mencekik leher Jaya dengan kedua tangannya yang berkuku sangat tajam. Tubuh Jaya membiru, lalu kejang dan tidak bernyawa lagi. Setelah tubuh Jaya ambruk ke lantai, Vivian kembali berbaring di tempat pemandian mayat tersebut. Seolah-olah mayat Vivian bukan penyebab kematian Jaya. Rambut nenek itu pun kini masuk kembali ke dalam laci pendingin dan menutup dengan sendirinya. Suasana itu kembali hening dan tidak ada aktivitas apapun di dalamnya. Tubuh Jaya yang telah kaku ditemukan rekan kerjanya pada pergantian shift pagi harinya. Semua orang geger karena penjaga kamar mayat ditemukan sudah membeku tanpa busana. Semua rekan kerjanya hanya bisa berpandangan. Bagaimana mungkin tubuh Jaya tanpa busana? Apa yang telah dilakukan Jaya pada mayat-mayat tersebut? Kejadian ini menjadi misteri di semua rekan seprofesinya, karena mereka tidak menyadari jika Jaya mempunyai kelainan seksual dan cenderung menyukai mayat-mayat yang sudah tidak berdaya. Hanya kamar mayat tersebut yang menjadi saksi bisu kebejatan dari Jaya, sang penjaga kamar mayat. Demikian akhir kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.